Semoga semuanya sehat. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar IPA, di mana materi pelajaran kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Anak-anak ustazah semuanya, simak pelajaran ini dengan baik, dan jika ada pertanyaan, silakan anak-anak ustazah nanti tanyakan di grup Google Classroom kita. Selamat mendengarkan. Baik Ananda semuanya, kali ini kita akan membahas KD tentang KD 34, yaitu mendeskripsikan keterkaitan struktur serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, intinya sekarang materinya adalah tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan tersebut diawali dengan adanya sebuah sel, di mana sel ini adalah struktur atau unit terkecil dan fungsional penyusun makhluk hidup. Sel berkembang menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan berakhir pada sebuah organisme atau yang kita sebut juga dengan individu. Jadi Ananda, jika Ananda mengamati tanaman hanya tumbuh sendiri di sebuah kebun, maka satu tanaman itu kita sebut dengan satu individu atau yang kita sebut dengan organisme. Tetapi jika dia lebih dari satu, berarti dia bukan kita sebut dengan organisme. Pada jaringan tumbuhan, kita mengetahui bahwa jaringan tumbuhan ini terdiri atas dua jaringan. Berdasarkan kemampuan membelahnya, maka ada yang kita sebut dengan jaringan meristem, adalah jaringan yang masih memiliki kemampuan untuk membelah, karena sifat dari jaringan meristem itu sendiri adalah mampu berdiferensiasi atau bersifat embrional. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa kita sebut juga dengan namanya dengan jaringan permanen. Jaringan permanen ini jaringan yang telah terdiferensiasi dan tidak bisa lagi membelah. Untuk pertama, kita lihat dulu jaringan meristem. Sebagaimana Ustazah bilang tadi bahwa jaringan meristem ini adalah jaringan yang mampu membelah, alasannya karena jaringan ini adalah jaringan yang selnya masih muda dan memiliki sifat aktif membelah. Selain itu, ciri-ciri lain dari jaringan meristem adalah memiliki sel yang kecil, dinding sel yang tipis, dan tidak ditemukan ruang antar sel. Kemudian mengandung banyak sitoplasma dengan satu atau lebih inti sel, dan vakuolanya kecil atau tidak ada. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kita sebut dengan promeristem atau yang kita kenal namanya dengan meristem embrio. Yang kedua, ada kita sebut dengan meristem primer atau promeristem, yang mana dia merupakan jaringan yang akan membentuk jaringan epidermis, parenkim, dan jaringan-jaringan lainnya. Bahkan nanti dia akan membentuk yang kita sebut dengan xilem primer dan floem primer. Yang ketiga adalah meristem sekunder. Jaringan meristem ini hanya dimiliki oleh jaringan dikotil saja, karena pada jaringan meristem sekunder terjadi pembelahan lanjutan yang mana membentuk adanya kambium, dan kambium itu hanya terdapat pada kelompok batang-batang dikotil. Berdasarkan letaknya, maka juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kita sebut dengan jaringan apikal. Jaringan apikal ini adalah jaringan yang letaknya di bagian ujung-ujung, baik itu ujung batang ataupun ujung akar. Yang kedua adalah jaringan interkalar, yang mana jaringan interkalar ini jaringan yang membentuk adanya ruas-ruas pada batang. Ananda semuanya mungkin bisa mengamati batang tebu atau batang bambu. Kalau kita amati batang tebu atau batang bambu itu, di setiap ruasnya atau di setiap batangnya terdapat adanya ruas. Nah, ruas inilah yang terbentuk dari jaringan meristem interkalar. Yang ketiga adalah jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral ini adalah jaringan yang pertumbuhannya ke arah samping,
dan dia akan sejajar dengan organ-organ tanaman lainnya. Kemudian ada jaringan meristem ini, karena tadi terlihat ada 3 bagian, apikal, interkalar, dan juga lateral. Nah, kalau untuk apikal di ujung-ujung bisa Ananda amati gambar berikut, di mana terdapat pada ujung batang dan juga terdapat pada ujung akar. Interkalar pertumbuhan adanya ruas internodus, dan meristem lateral membentuk pertumbuhan ke arah samping akibat adanya kambium. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan dewasa atau yang kita sebut namanya dengan jaringan permanen. Pada jaringan dewasa, dibedakan menjadi yang pertama pelindung atau epidermis, yang kedua pengisi atau parenkim, yang ketiga adalah penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, yang keempat adalah pengangkut silem dan phloem. Kita lihat pada jaringan epidermis atau yang kita sebut namanya dengan jaringan pelindung. Jaringan ini memiliki fungsi di mana fungsi utamanya adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Karena jaringan epidermis ini terdapat pada atas dan bawah, maka juga berfungsi dalam tempat pertukaran O2 dan CO2 serta tempat keluarnya uap air. Adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis ini, yang pertama memiliki sel-sel hidup, kemudian letak dari sel epidermis ini rapat, tidak berklorofil sehingga di sini tidak terjadi peristiwa fotosintesis, dan mengalami penebalan dinding pada sisi luar kecuali epidermis akar muda. Namun, jaringan epidermis ini juga mampu bermodifikasi. Yang pertama, dapat membentuk stomata. Stomata adalah tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Yang kedua adalah bulu daun atau yang kita sebut namanya dengan trikoma. Mungkin secara tidak langsung Ananda pernah mengamati bagian tanaman yang memiliki trikomanya. Salah satunya itu adalah daun labu. Kemudian sel kipas atau yang kita sebut namanya dengan buliform. Buliform ini dia merupakan sebuah sel yang akan membentuk pada sebuah tumbuhan sehingga memiliki sifat dia dapat menggulung. Duri atau spina terdapat pada tanaman kaktus atau tanaman mawar di bagian batangnya. Filamen akar modifikasi akar yang mana bisa kita tengok pada akar anggrek. Bulu akar yaitu rambut-rambut atau bulu-bulu akar yang terletak pada bagian luar. Selanjutnya, jaringan pengisi atau parenkim terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis dan hidup, letak sel renggang, banyak vakuola, dan kadang bersifat meristematis. Dan pada dasarnya, jaringan pengisi atau parenkim ini memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, tempat pengangkutan di luar pembuluh, dan tempat fotosintesis. Nah, ini bisa diamati. Inilah bentuk dari jaringan parenkim. Dan contoh jaringan parenkim ini dapat kita temui pada daun, yang mana dia membentuk adanya palisade dan spons atau yang kita sebut juga dengan mesofil. Kemudian pada batang, yang mana terbentuk adanya korteks dan klorenkim. Dan pada akar juga terdapat korteks yang fungsinya adalah menyimpan cadangan makanan, sedangkan klorenkim bisa digunakan sebagai proses fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya adalah jaringan penyokong kolenkim dan sklerenkim. Pada jaringan penyokong berfungsi dalam mengkokohkan organ tumbuhan, di mana dia terdiri atas 2 bagian, kolenkim dan sklerenkim. Kalau kita amati, bentuk dari selnya jelas berbeda antara kolenkim dan sklerenkim. Nah, sedangkan untuk ciri-cirinya adalah pada kolenkim dia termasuk ke dalam sel hidup, sedangkan pada sklerenkim itu termasuk ke dalam sel mati. Kemudian pada kolenkim terdapat pada organ muda dan sklerenkim pada organ tua. Penebalan dinding tidak teratur pada kolenkim, sedangkan pada sklerenkim memiliki penebalan dinding yang teratur
Kemudian pada sklerenkim juga terdiri atas serabut sklerenkim dan sel batu atau yang kita sebut namanya dengan sklereid. Sedangkan kolenkim bersifat plastis, namun sklerenkim itu bersifat elastis. Selanjutnya jaringan pengangkut xilem dan floem, di mana secara tidak langsung xilem ini sebenarnya adalah mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Namun dia memiliki ciri sel di mana dia disebut dengan sel mati, dinding selnya berlignin, dan juga dia terdiri atas dua bagian. Xilem itu penyusunnya adalah trakea dan trakeid. Kemudian ada floem. Floem memiliki fungsi dalam mengangkut hasil fotosintesis dan merupakan sel hidup, berdinding sel selulosa dan atas pembuluh tapis dan pengiring. Nah, ini bentuk dari jaringan pengangkut xilem dan floem. Selanjutnya ada beberapa organ pokok tumbuhan yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama akar, batang, dan daun. Akar berfungsi dalam melekatkan daun, sedangkan daun menambatkan tubuh tumbuhan, sedangkan batang berfungsi dalam menegakkan tumbuhan, dan daun berfungsi untuk fotosintesis. Anatomi akar. Jadi kita lihat anatomi akar di mana strukturnya jelas berbeda ya. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada monokotil dia tidak memiliki adanya endodermis dan parenkim pusat, sedangkan bagian yang lainnya sama. Kemudian anatomi batang, kita amati anatomi batang di sini. Perbedaannya yang pertama terletak pada pembuluh angkut, di mana pada dikotil pembuluh angkutnya jelas berbeda, floem di luar, xilem di dalam. Sedangkan pada batang monokotil untuk pembuluh angkutnya itu dia saling beriringan. Jadi sebenarnya pada jaringan monokotil itu adalah jaringan yang lebih simpel dibandingkan dengan batang dikotil. Anatomi daun. Jika kita amati gambar penampang daun di sini, kita lihat dulu penampang melintang pada daun yang terlihat pada gambar A. Di gambar A itu jelas ada bagian atas yang kita sebut namanya dengan kutikula, kemudian ada bagian epidermis atas, kemudian palisade atau yang kita sebut dengan tiang, kemudian spons atau bunga karang, dan epidermis bagian bawah. Nah, struktur penampang melintang daun di gambar A itu akan sama halnya dengan struktur penampang melintang daun di gambar C. Sedangkan untuk gambar B itu adalah gambar pada permukaan daun epidermis. Jadi kalau kita lihat pada permukaan atasnya itu terdiri atas adanya sel-sel penutup, stomata, lubang stomata, dan sel epidermis. Selanjutnya, terdapat juga adanya struktur bunga. Jika kita amati bunga, itu memiliki bagian yang pertama ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan bakal buah. Pada kelopak bunga, itu berfungsi sebagai pelindung bunga saat masih kuncup. Jika kita amati di gambar, jelas Ananda bahwa di gambar ini adalah kelompok bunga lengkap yang terdiri atas adanya kelopak, kemudian adanya mahkota yang berfungsi dalam untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan, kemudian ada benang sari sebagai alat kelamin jantan, lalu ada putik sebagai alat kelamin betina, dan terdapat adanya bakal buah yang merupakan bagian dasar dari bunga. Selanjutnya ada buah dan biji, di mana buah terdiri dari kulit buah dan biji, di mana kulit buah terdiri atas 3 lapisan, exocarp, mesocarp, dan endocarp. Sedangkan biji terdiri dari kulit biji yang terdiri atas endosperm dan embrio. Jadi dapat kita amati bahwa pada masing-masing biji tanaman, baik itu dikotil maupun monokotil, itu nanti akan membentuk adanya perkembangan struktur biji. Jadi kalau dari gambar yang A itu adalah perkembangan untuk biji dikotil, di mana dia akan membentuk adanya kotiledon,
dan adanya bagian yang kita sebut dengan epikotil dan hipokotil. Sedangkan pada yang B itu adalah gambar pada penampang pada monokotil, di mana strukturnya itu akan membentuk adanya endosperm. Baik, Ananda semuanya. Nah, itulah tadi struktur materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, bagaimana Ananda sudah mengerti untuk materi ini? Ustazah harapkan Ananda semuanya mengerti dan bisa menjawab soal atau latihan yang akan Ustazah share sebentar lagi. Nah, untuk latihan ini Ustazah minta kepada anak-anak semuanya untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang sudah didengarkan dan juga bahan ajar yang sudah dibaca. Semoga Ananda semuanya dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah Ananda semuanya, sekian pelajaran kita hari ini. Ustazah sudahi dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.